banyak di Madinah hidup senang, hidup tenang kaum Yahudi. Di Madinah malah hidup enak kaum Yahudi. Bahkan Nabi juga sering kita dengar bagaimana Nabi meninggal dunia, baju perangnya tergadai kepada seorang Yahudi. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu mengetahui maksud dari rahmatan lil alamin. Dalam kitab Sirah Al-Halabiyah disebutkan bahwa Allah menciptakan hati Nabi Muhammad dari rahmat, sehingga apapun yang dilakukan oleh Nabi adalah implementasi dari rahmatan lil alamin. Sedangkan pemikiran liberal adalah implementasi dari siksaan lil alamin. Adapun di antara bentuk rahmat dalam syariat perang adalah larangan membunuh anak-anak, wanita, orang tua, menebang pohon, serta merobohkan rumah. Hal semacam ini tidak pernah ditemukan di selain agama Islam. Hanya saja, liberal telah menutup mata akan hal ini dan menutup mulut akan kebiadaban non-muslim. Syariat perang dalam Islam juga bisa menjadi taring agar Islam tidak diinjak-injak dan dihinakan. Buktinya adalah fakta ketika umat Islam minoritas di tengah-tengah non-muslim, baik di Myanmar maupun di India, mereka seringkali ditindas dan dihinakan. Oleh karenanya, sebagai umat Islam, kita wajib meyakini bahwa semua syariat yang Allah turunkan bersifat adil dan rahmat untuk semesta alam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ah huda amma ba'du. Pertama, kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, salah satu rukun iman adalah beriman kepada kalam Allah, yaitu Al-Quran. Dan Allah telah menyatakan bahwasanya Allah tidak mengutus Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Ini sudah paten, tidak bisa berubah, dan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai umat yang beriman harus yakin bahwasanya beliau Rasulullah memang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Bahkan kalau kita membaca kitab Sirah Al-Halabiyah, ketika Allah menciptakan Nabi Muhammad, ketika Allah akan menciptakan hati Nabi Muhammad, diciptakan dari rahmat. Jadi hatinya Nabi Muhammad itu full rahmat. Jadi ini sebuah patokan yang sangat mendasar bahwasanya Rasulullah itu rahmatan lil alamin kepada sekalian alam. Rahmat al-alamin ma siwallah. Rasulullah diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam. Mau alam manusia, mau alam binatang, mau alam dunia, mau alam akhirat, semua alam. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah rahmatan lil alamin dalam berdakwah, dalam mengajar dan lain sebagainya, bahkan di dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, maaf, agama lain atau negara lain seperti Romawi, mereka juga melakukan peperangan. Kenapa tidak pernah ada tuduhan kepada mereka? Padahal mereka itu lebih sadis, lebih bengis, dan mereka perang untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka. Sedangkan Nabi Muhammad tidak seperti itu perangnya. Perangnya pasti dimulai dengan pembatalan perjanjian daripada kaum Yahudi. Ada sahabat Nabi yang dibunuh. Kemudian ada pelanggaran perjanjian daripada kaum Quraisy Mekah di dalam Hudaybiyah. Tidak pernah Islam memulai duluan. Itulah salah satu wujud rahmatan lil alamin. Tidak pernah nyerang duluan, tidak pernah. Tapi dimulai terlebih dahulu oleh musuh-musuh Islam, dan mereka melanggar perjanjian. Mereka juga melecehkan Islam seperti Bani Qunayqa yang diperangi oleh Nabi Muhammad karena mereka membuka aurat salah satu wanita muslimah.
kemudian dibela oleh salah seorang sahabat Nabi, dibunuh oleh Yahudi Bani Qunayqa. Ini kan sudah terjadi pelanggaran perjanjian. Rasulullah maka mengatakan tidak sholat asar kecuali di Bani Qunayqa. Sampai seperti itu, Rasulullah ingin cepat memberikan jawaban atas pelanggaran perjanjian mereka. Dan kita lihat kalau dalam setiap peperangan Rasulullah mengatakan jangan bunuh orang tua, jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak, jangan rusak rumah ibadah, jangan rusak pagar, bahkan pagar, jangan bakar pohon, jangan bunuh binatang. Inilah wujud perang yang rahmatan lil alamin. Sementara kita lihat kaum lain yang berperang, mereka membakar, mereka membunuh orang tua, bahkan mereka melecehkan wanita dan lain sebagainya. Enggak ada rahmat di dalam peperangan mereka. Padahal peperangan mereka tidak harus, sedangkan peperangan Nabi harus dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW karena mereka sendiri yang melakukan kesalahan, mereka sendiri yang melakukan pelanggaran. Sehingga sangat salah kalau ada tuduhan yang enggak benar kepada Nabi Muhammad. Apalagi kalau sangat disayangkan kalau tuduhan itu datangnya dari orang Islam yang sudah dipengaruhi dengan pikiran-pikiran barat, yang justru dia merendahkan nabinya, Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat dalam peperangan Fathu Makkah, ketika Rasulullah menguasai Makkah, di hadapan Nabi itu ada yang memerangi Nabi, ada yang berusaha membunuh Nabi, ada yang meludahi Nabi, ada yang merendahkan Nabi, ada yang melecehkan Nabi, ada yang menghina Nabi, ada yang mengganggu. Semuanya ada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Apa pertanyaan Nabi kepada mereka? Ma dhannu anni fa'ilun bikum. Menurut kalian akan aku apakan? Mereka tahu sifatnya Nabi. Sekali lagi, kaum kafir yang memerangi Nabi tahu sifatnya Nabi. Nah ini kok ada umatnya yang enggak tahu sifatnya nabinya sendiri. Mereka mengatakan akhun karim, mabnu akhin karim. Kau adalah saudara kami yang mulia dan putra daripada saudara kami yang mulia. Senyum Nabi Muhammad. Tidak punya benci, tidak punya dendam. Bagaimana bisa benci, bagaimana bisa dendam? Hatinya diciptakan dari rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan idhabu fa antumut tulaqa. Apa ini kalau bukan rahmat? Ini adalah rahmat yang luar biasa. Dan setiap mau memulai peperangan, Rasulullah selalu ngajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Aslimu taslamu. Kalian masuk Islam, kalian akan selamat. Tidak akan diperangi oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ini adalah rahmatan lil alamin. Maka jangan sampai kita mau dipengaruhi pemikiran-pemikiran orang yang tidak mengenal Nabi Muhammad. Sudah selayaknya kita lebih mengenal siapa junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Hikmah di balik peperangan, pertama, Rasulullah ngajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Kalau mereka enggak mau baru diperangi. Dakwah. Rasulullah ingin mengislamkan mereka. Dan kita lihat dalam Fathu Makkah bagaimana yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Ini hikmah yang terbesar. Yang kedua, kalau sudah ada pelanggaran perjanjian yang sudah disepakati dan kalau memang dilanggar terjadi peperangan, dan itu istilahnya perjanjian itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang menepati janji, tidak pernah melanggar janji. Kemudian ketika dilanggar oleh pihak kedua, Rasulullah melakukan janjinya. Kalau sudah ada pelanggaran perjanjian, ada, kalau bahasa sekarang, penalti, sehingga mereka tidak sembarangan terhadap agama Islam. Perjanjiannya perjanjian aman, perjanjiannya perjanjian damai, perjanjian yang malah kalau menurut Sayyidina Umar bin Khattab, yang perjanjian Hudaybiyah itu merugikan Islam. Ini pendapatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi ternyata perjanjian Hudaybiyah ini membawa kemaslahatan bagi Islam, membawa keuntungan yang terbesar bagi Islam. Ketika dilanggar, justru mereka masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Dan yang ketiga,
agar tidak ada orang yang merendahkan Islam, karena al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu di atas, gak ada sesuatu pun yang bisa menandingi Islam atau melampaui Islam. Ini kemuliaan Islam harus tetap terjaga sehingga orang itu segan. Dan kita lihat Rasulullah nggak sembarangan aja memerangi, nggak sembarangan aja membunuh. Di Madinah kaum Yahudi mengatakan kami ini lebih aman hidup kami setelah Muhammad pindah ke Madinah. Merasa lebih aman hidupnya, lebih tentram, lebih damai. Yang sebelumnya mereka selalu ada peperangan di kota Madinah. Ada Nabi, tidak ada peperangan dalam kota Madinah. Hidup saling menghargai, menghormati. Sementara kita lihat baru-baru saja ini banyak pembantaian terhadap saudara-saudara kita, kaum muslimin. Mau di Myanmar, mau di India, mau di tempat-tempat lain. Kita lihat mana bentuk rahmatan lil alamin pada diri mereka. Enggak ada sama sekali. Mereka sering menuduh Islam, ternyata mereka sendiri yang sangat buruk dan sangat keji. Jadi hikmahnya dakwah, menepati janji, dan juga agar Islam tidak direndahkan. Dan itu semua perintah dari Allah. Bahwasanya Nabi berbicara aja, wa man yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Berbicara saja wahyu datang dari Allah. Bagaimana dengan perilaku Nabi Muhammad? Dan Nabi sudah menyampaikan addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Langsung dibimbing, dibina oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan Allah kepada kita, udkhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi jangan sampai kita dipengaruhi, dan kita harus yakin Al-Quran ini kalamullah yang sangat benar dan aktual sampai kapanpun. Allah telah menyatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kaum Yahudi dan Nasara tidak akan pernah berhenti untuk mempengaruhi umat Islam dengan berbagai macam cara. Mereka pandai mengolah kata-kata, mereka pandai ingin mendoktrin, mereka pandai ingin memfitnah dan lain sebagainya, agar umat Islam sendiri tidak yakin sama agamanya sendiri. Maka sudah seharusnya kita yakin tidak ada manusia yang sebaik Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia, manusia yang pecinta damai, manusia yang banyak musuhnya tapi tidak pernah memusuhi satu pun. Bahkan kalau ada musuh Nabi masuk ke dalam agama Islam, beliau sangat senang. Orang yang memusuhi Nabi masuk dalam agama Islam, beliau sangat senang. Senyum lebar orang yang selalu mengganggu Nabi. Kita juga pernah mendengar bagaimana Nabi menyuapi pengemis Yahudi buta yang setiap hari mencaci maki beliau, setiap hari menghina beliau. Dan para sahabat tidak ada yang memukuli pengemis Yahudi buta tersebut, padahal dia mengemis di Madinah. Sehingga ketika Nabi meninggal dunia, menyebabkan pengemis buta itu tahu yang menyuapinya adalah Nabi, masuk ke dalam agama Islam. Maka mari kita sebagai umat Islam, kita harus ketahui siapa Nabi kita. Kita harus pelajari, kita harus kenal siapa Nabi kita, bagaimana syariat Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam adalah agama yang terakhir, agama yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dibawa oleh manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tidak selalu berperang, tidak selalu, hanya 19 kali beliau berperang. Beliau mengutus pasukan para sahabat 27 kali. Jadi bukan isinya perang terus, bukan. Perang ketika waktunya perang. Karena ada gangguan, ada pembatalan perjanjian, ada pelecehan terhadap agama Islam, ada penghinaan terhadap agama Islam, ada pembunuhan terhadap sahabat Nabi seperti Lihyan, Ghazwatul Lihyan. Itu 20 sahabat Nabi dibunuh oleh mereka. Maka Nabi Muhammad SAW mengutus pasukan sahabat tadi dalam rangka usaha damai, tapi kemudian dikhianati. Inilah bentuk rahmatan lil alamin, tidak pernah memulai dulu tapi dimulai terlebih dahulu oleh mereka. Kita ingat bagaimana di Mu'tah Nabi mengutus 3.000 sahabat melawan, ternyata di Mu'tah melawan 200.000 pasukan Romawi, yang mana mereka telah menindas umat Islam. Maka Nabi mengutus pasukan
tidak ada masalah, maka tidak akan diperangi oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak di Madinah hidup senang, hidup tenang kaum Yahudi. Di Madinah malah hidup enak kaum Yahudi. Bahkan Nabi juga sering kita dengar bagaimana Nabi meninggal dunia, baju perangnya tergadai kepada seorang Yahudi. Nabi bisnis sama kaum Yahudi. Nah, ini kita lihat, kita jauh dari Nabi, kita tidak mengenal siapa Nabi kita. Sehingga ketika orang-orang dengan pemikiran yang mereka melecehkan Nabi, kadang-kadang pemikiran kita nggak sesuai dengan iman. Kalau iman kita lebih besar daripada apa yang kita tangkap dari mereka, kita akan membela siapa Nabi Muhammad SAW. Kita akan menjelaskan kepada mereka, tidak perlu marah. Mereka tidak mengenal siapa Nabi. Sebagaimana ketika Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri ketemu dengan yang menghina Nabi Muhammad di Denmark, yang membuat karikatur Nabi Muhammad. Orang tersebut mengatakan, aku yang menghina Nabi kalian dengan membuat karikatur. Apa jawaban Habib Ali Jufri dengan senyum? Anda menghina Nabi saya karena Anda tidak mengenal siapa Nabi saya. Kalau Anda mengenal Nabi saya seperti saya, niscaya Anda akan cinta kepada Nabi saya. Ini yang perlu kita sadari. Kita tidak begitu mengenal siapa Nabi kita sendiri. Kalau kita mengenal Nabi Muhammad, tidak akan ada yang lebih kita cintai di hati kita seperti kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita akan lebih mencintai beliau daripada diri kita sendiri, daripada orang tua kita sendiri, daripada keluarga kita sendiri, daripada semua manusia di atas muka bumi, dari harta kita. Bahkan kita akan rela mengorbankan jiwa sebagaimana para sahabat. Fadatka ruhi, aku rela untuk mengorbankan jiwaku, ruhku demi engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita betul-betul memahami bahwa apa semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah praktek daripada rahmatan lil alamin. Dan dalam peperangan pun terdapat banyak yang bisa kita pelajari, kita ambil hikmahnya, bahwasanya dalam peperangannya Nabi di situ sangat mengandung rahmatan lil alamin, tidak pernah keluar daripada rahmatan lil alamin. Sekian, semoga kita semua tetap mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.